Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Kalkulus dengan Prodi Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan tentang integral garis. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok 6 ini terdiri dari 7 anggota yang terdiri dari Safira Vika Amanda, Ruli Erhandi, Asriati Sekadewi, Syarifah Amelia Putri, Vina Wulandari, Salsabila Farah Putri, dan Riora Adrian. Integral garis. Definisi misalkan RT sama dengan XT, YT, lengkungan pada bidang yang didefinisikan pada interval tutup A, B yang mempunyai turunan terbatas dan misalkan medan vektor F, X, Y sama dengan F1, X, Y, F2, X, Y nilainya terbatas. Integral baris dari medan vektor F sepanjang lengkungan R ditulis integral dengan batas RT F1x, Y dx ditambah F2x, Y dy sama dengan integral A sampai B vektor Fx T, Yt R aksen T dt. Integral A sampai B F1x T, Yt X aksen T ditambah F2x T, Yt. Dan bentuk terakhir adalah integral satu variabel. Ekspresi F1x, Y dx ditambah F2x, Y dy disebut bentuk diferensial dengan menganalogikan seperti pada fungsi skalar. Bentuk R aksen T dt ditulis sebagai dr sama dengan R aksen T dt. Seperti integral lipat ataupun integral satu variabel. Jika fungsi yang terlibat kontinu, kecuali di himpunan dengan dimensi lebih kecil, atau dalam hal ini beberapa titik saja, maka integral tersebut ada. Untuk mempersingkat tulisan, dalam uraian di sini kita selalu menganggap bahwa syarat ini dipenuhi. Dalam hal ini, integral garis, maka medan vektor F harus kontinu dan persamaan lengkungan harus mempunyai turunan kontinu, kecuali mungkin di beberapa titik. Oke, selanjutnya masuk ke contoh, yaitu hitunglah integral garis integral dengan batas C, Y dx tambah X dy sepanjang lingkaran berjari-jari 1 mulai dari titik 1,0. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah, kita ketahui dulu persamaan untuk lingkaran berjari-jari 1 adalah RT sama dengan cos T, sin T. Mulai dari titik T-nya 0 sampai 2pi. Selanjutnya, integral garis yang dicari seperti berikut, yaitu integral dengan batas C, Y dx tambah X dy sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2pi, YT, X aksen T dt ditambah XT, Y aksen T dt. Lalu kita substitusikan menjadi integral 0 sampai 2pi sin T dikali min sin T ditambah cos T dikali cos T dt. Lalu kita peroleh integral dengan batas 0 sampai 2pi cos kuadrat T min sin kuadrat T dt, yaitu hasilnya adalah 0. Untuk selanjutnya ada teorema 513. Jadi misalkan Pi fungsi dua variabel dengan turunan parsialnya kontinu pada daerah definisi fungsi dan C lengkungan dengan persamaan vektor RT menghubungkan titik X0, Y0 dan X1, Y1 yang mempunyai turunan kontinu. Maka integral Pi R aksen T dt sama dengan integral dengan batas C do pi per do x dikali dx ditambah do pi per do y dikali dy sama dengan pi x1, y1 min pi x0, y0. Untuk pembuktiannya, jadi untuk teorema ini akan dibuktikan dia mempunyai arti yang sama dengan teorema dasar kalkulus pada fungsi satu variabel, yaitu integral dengan batas a sampai b d gt per dt dikali dt sama dengan gb min ga. Oleh karena itu, bukti teorema ini menggunakan teorema dasar kalkulus. Misalkan vektor RT sama dengan xt, yt. Menyatakan persamaan lengkungan C yang didefinisikan pada interval A sampai B dengan
RA sama dengan X0, Y0 dan RB sama dengan X1, Y1. Selanjutnya integral garis tersebut adalah integral dengan batas C, do pi per do X dikali dx ditambah do pi per do Y dikali dy sama dengan integral dengan batas A sampai dengan B, do pi per dx dikali dx per dt dikali dt ditambah do pi per do Y dikali dy per dt dikali dt sama dengan integral dengan batas A sampai B, do pi per do X dikali do dx per dt ditambah do pi per do Y dikali dy per dt. Kemudian hasilnya dikalikan dengan dt. Sama dengan integral dengan batas A sampai dengan B dari d pi xt, yt per dt dikali dt. Sama dengan pi xb min yb dikurang maksudnya pi xb, yb dikurang pi xa, ya sama dengan pi x1, y1 dikurang pi x0, y0. Teorema ini mengatakan bahwa integral garis dan gradien fungsi tidak bergantung pada lengkungan yang dipakai, tapi hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja. Teorema ini juga memberikan perumunan teorema dasar kalkulus dalam arti lain, yaitu dy sama dengan 0 dan y sama dengan konstan. Maka 5,4 menjadi integral dengan batas C, do pi per do X dikali dx sama dengan pi x1, y1 min pi x0, y0. Hal serupa juga terjadi apabila dx sama dengan 0. Jadi contoh 512 bisa dikerjakan dengan teorema ini karena misalkan pi x, y sama dengan xy, maka integral dengan batas C dari do pi per do X dikali dx ditambah do pi per do Y dikali dy sama dengan integral dengan batas C y dx tambah x dy. Dengan demikian integral garis tersebut sama dengan pi 1,0 min pi 1,0 sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada contoh 5.1.4. Contoh berikut memperlihatkan bahwa tidak semua integral garis merupakan bentuk 5.4, sebab hasil integralnya bergantung pada lintasan. Hitunglah integral garis, integral dengan batas C, y dx min x dy, dari titik 0,0 sampai dengan titik 1,1 melalui A. Garis lurus X sama dengan T, dan Y sama dengan T yang menghubungkan kedua titik. B. Melalui sumbu X, dengan X sama dengan T, dan Y sama dengan 0 sampai titik 1,0, kemudian melalui garis X sama dengan 1, dan Y sama dengan T. Solusinya, solusi yang pertama, persamaan garis yang menghubungkan kedua titik adalah X sama dengan T dan Y sama dengan T. Dengan T sama dengan 0 memberikan titik 0,0 dan titik T sama dengan 1 memberikan titik 1,1. Dengan demikian, integral garis tersebut adalah integral dengan batas C, y dx min x dy sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 t dt min t dt sama dengan 0. Solusi yang B, integral garis panjang sumbu X dengan Y sama dengan 0 dan dy sama dengan 0, karena Y tidak mengalami perubahan, sehingga integral dengan batas C1 Y dx min X dy sama dengan 0. Kemudian, integral garis panjang garis vertikal X sama dengan 1, nilai dx sama dengan 0. Dengan demikian, integral dengan batas C2 Y dx min X dy sama dengan integral dengan batas dari 0 sampai dengan 1 min dy sama dengan min 1. Dengan demikian, integral garis yang dicari adalah jumlah dari kedua nilai, yaitu min 1. Selanjutnya, integral garis pada bidang tersebut dapat diperluas menjadi integral garis pada ruang. Integral garis pada ruang mempunyai bentuk
integral dari batas C fx yz dx plus gx yz dy plus h x yz dz yang mempunyai arti sebagai integral dari A hingga B fxt yt zt dx per dt dt plus gxt yt zt dy per dt dt plus hxt yt zt dz per dt dt. Dengan C menyatakan lengkungan RT sama dengan XT, YT, ZT. Dalam bentuk vektor, integral garis ini dapat ditulis sebagai integral A menuju B, vektor F, RT, R aksen, TDT, yang mempunyai bentuk serupa dengan masalah pada bidang. Teorema 5.1.3 juga berlaku untuk integral garis pada ruang. Selanjutnya, contoh 515. Carilah integral garis dari medan vektor f, x, y, z sama dengan y, min x, 1 sepanjang lengkungan C yang menghubungkan titik 1,0,0 dan titik 1,0,1 jika lengkungan adalah yang A itu vektor R1T sama dengan cos T, sin T, T per 2V. Yang B, vektor R2T sama dengan cos T pangkat 3, sin T pangkat 3, T pangkat 3 per 2V. Yang C, vektor R3T sama dengan cos T, min sin T, T per 2V. Kita mencari solusi dari pertanyaan tadi yang A, B, C. Nah, sekarang solusi yang A. Yang A, untuk lengkungan pertama, turunan dari lengkungannya adalah vektor R absen 1T sama dengan min sin T, cos T, 1 per 2V. Sehingga integral garis yang dicari adalah integral dengan batas C, Y dikali ds, x dy. Mohon maaf, salah. Itu integral dengan batas C, Y dx, min x dy ditambah dz. Sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2V, sin T dikali min sin T dt dikurang cos T dikali cos T dt ditambah 1 per 2V dt. Sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2V min 1 ditambah 1 per 2V dikali dt. Sama dengan min 1 ditambah 1 per 2V dikali 2V sama dengan min 2V ditambah 1. Selanjutnya, solusi untuk soal yang B. Untuk lengkungan kedua, vektor R absen 2T sama dengan min 3T kuadrat cos T pangkat 3, 3T kuadrat sin T pangkat 3, 3T kuadrat per 2V. Sehingga integral garis yang dicari adalah integral dengan batas C, Y, dx dikurang x, dy ditambah dz sama dengan integral dengan batas 0 sampai akar kubik 2V sin T pangkat 3 dikali min 3T kuadrat sin T pangkat 3 dikurang cos T pangkat 3 dikali 3T kuadrat cos T pangkat 3. Sama dengan integral dengan batas 0 sampai akar kubik 2V min 3T kuadrat sin kuadrat T pangkat 3 dikurang 3 ditambah dikurang 3 T pangkat 2 cos kuadrat T pangkat 3 ditambah 1 per 2V dikali 3T pangkat 2 dikali dt.
sama dengan integral dengan batas 0 sampai akar kubik 2 pangkat, mohon maaf, integral dengan batas 0 sampai akar kubik 2V min 1 ditambah 1/2V dikali 3 T kuadrat DT sama dengan min 1 ditambah 1/2V dikali T pangkat 3 sama dengan min 1 ditambah 1/2V dikali 2V sama dengan min 2V ditambah 1. Selanjutnya untuk solusi soal yang C. Untuk lengkungan ketiga, vektor R absen 3T sama dengan min sin T, min cos T, 1/2V dan integral dengan batas C, Y, dx dikurang X, dy ditambah dz sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2V min sin T dikali min sin T dikurang cos T dikali min cos T ditambah 1/2V sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2V sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T ditambah 1/2V dikali dt sama dengan 2V dikali 1 ditambah 1/2V sama dengan 2V plus 1. Ini adalah gambar dari medan vektor dan lengkungan pertama dari contoh tadi yang sudah dijelaskan, yaitu contoh 515. Ini ada gambarnya, dan ini gambar satunya lagi. Nah, dan ini gambar dari lengkungan kedua dan ketiga. Dan juga gambar masih berhubungan dengan contoh yang tadi sudah dijelaskan, yaitu contoh 515. Ini ada gambar yang pertama, dan ini ada gambar kedua. Ada beberapa hal yang menarik dari contoh ini, yaitu bahwa lengkungan pertama dan kedua mempunyai nilai integral yang sama. Walaupun mempunyai persamaan berbeda, kedua lengkungan mempunyai jejak yang sama. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Hal lain yang menarik adalah integral terhadap lengkungan pertama negatif, sedangkan terhadap lengkungan ketiga positif. Hal ini sesuai dengan arti dari integral garis sebagai usaha dari gaya vektor F sepanjang lengkungan. Yang pertama, arah gaya berlawanan dengan arah gerakan partikel, sedangkan pada lengkungan ketiga arah gaya sesuai dengan arah gerakan. Integral garis dari gradien fungsi, pergantian parameter. Misalkan diketahui medan gaya vektor F, baik pada bidang maupun pada ruang yang bekerja pada lengkungan vektor RT yang didefinisikan pada interval A sampai B. Kemudian, misalkan kita mengubah parameter lengkungan tersebut dengan T sama dengan HU yang didefinisikan pada interval C sampai dengan D. Sehingga vektor R1U sama dengan vektor RHU masih memberikan lengkungan yang sama. Integral garis terhadap lengkungan baru ini adalah integral C sampai integral dengan batas C sampai D, vektor F, vektor R1U dikali vektor R aksen 1U DU sama dengan integral dengan batas C sampai dengan D, vektor F, vektor RHU dikali vektor R aksen HU, H aksen U DU. Kemudian, asalkan teorema penggantian variabel pada integral berlaku, integral yang terakhir ini dapat ditulis sebagai integral dengan batas A sampai B, vektor F, vektor RT, dikali vektor R aksen T dt. Hasil ini mengatakan bahwa integral garis tidak bergantung pada cara memberi parameter terhadap lengkungannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat teorema, yaitu teorema 5.1.6 tentang ketidaktergantungan terhadap parameter, yang menyatakan bahwa jika lengkungan vektor R1T dan vektor R2U
menyatakan lingkungan yang sama, maka diperoleh integral dengan batas vektor R1T, vektor F dikali D vektor R1 sama dengan integral dengan batas vektor R2U, vektor F dikali D vektor R2. Dengan hasil ini, kita dapat menyatakan integral garis hanya dengan memberikan himpunan lengkungannya yang akan dijelaskan pada soal berikut ini. Contoh 5.1.7. Hitunglah integral garis, integral dengan batas C, X dy min Y dx, jika C lingkaran berjari-jari 1. Penyelesaiannya yaitu, ada banyak cara memberi parameter pada lingkaran. Misalkan, vektor R1T sama dengan cos T sin T dengan 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 2pi. Ataupun vektor R2T sama dengan cos 2T sin 2T dengan 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan pi. Dengan parameter yang pertama, integral dengan batas Cx dy min y dx sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2pi cos T dikali cos T dikali dt min sin T dikali min sin T dikali dt. Sama dengan integral dengan batas 0 sampai 2pi cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan dikali dt sama dengan 2pi. Dengan parameter kedua, integral dengan batas C X dy min y dx sama dengan integral dengan batas 0 sampai pi cos 2t dikali cos 2t dikali 2 dt min sin 2t dikali min sin 2t dikali 2 dt sama dengan integral dengan batas 0 sampai pi 2 dikali cos kuadrat 2t plus sin kuadrat 2t dikali dt sama dengan 2pi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemilihan parameter. Yang pertama, parameter harus memberikan arah gerak yang sama. Yang kedua, dalam hal lengkungan tertutup, parameter harus memberikan gerakan putar tepat sekali. Oleh karena itu, pada contoh 14, yaitu contoh 5.1.7, daerah definisi parameter kedua berbeda. Jika definisi parameter untuk vektor R2T diambil T lebih besar dari sama dengan 0 atau T lebih kecil dari sama dengan 2pi, ini berarti kita bergerak sepanjang lingkaran tersebut 2 kali. Para pembaca dapat mencoba menghitung bahwa hasil integral tersebut adalah 4pi. Sifat yang serupa dengan sifat integral satu variabel seperti integral dengan batas A sampai B fx dx sama dengan min integral dengan batas B sampai A fx dx. Yang kedua, integral dengan batas A sampai B fx dx sama dengan integral dengan batas A sampai C fx dx plus integral dengan batas C sampai B fx dx juga berlaku di sini. Nah, di sini ada gambar 5.4. Misalkan C suatu lengkungan, maka lengkungan min C adalah lengkungan yang mempunyai jejak dan daerah definisi yang sama, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Selanjutnya di sini ada gambar 5.5. Lengkungan C terdiri atas dua lengkungan, yaitu C1 yang di bawah dan C2 yang di atas. Umumnya, lengkungan C dapat terdiri atas dua lengkungan terpisah seperti pada gambar atau tersambung antara ujung lengkungan pertama dan pangkal lengkungan yang lain. Misalkan C suatu lengkungan dengan arah gerak tertentu, dan misalkan min C lengkungan yang sama tetapi dengan arah gerak yang berbeda, lihat gambar 5.4. Misalkan C mempunyai persamaan vektor RT dengan daerah definisi A sampai B, kemudian lengkungan min C adalah lengkungan dengan jejak dan daerah
definisi yang sama dan disajikan dalam bentuk vektor R1T sama dengan vektor A plus B min T. Sesuai dengan sifat pertama di 5.5, maka berlaku integral dengan batas C, vektor F dikali D vektor R sama dengan min integral dengan batas min C, vektor F dikali D vektor R. Kemudian, misalkan diketahui lengkungan C yang terdiri atas dua lengkungan terpisah seperti pada gambar 5.5, maka akan berlaku integral dengan batas C, vektor F dikali D vektor R sama dengan min integral dengan batas min C1, vektor F dikali D vektor R plus integral dengan batas min C2, vektor F dikali D vektor R. Kita juga menulis C sama dengan C1 plus C2 untuk lengkungan tersebut yang diartikan sebagai bergerak di lengkungan C1 dan diteruskan ke lengkungan C2. Nah, demikianlah materi yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.